Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Pada video kali ini kita sampai pada pembahasan atau video yang kelima tentang al-fi'lu wa anwa'uhu. Baiklah, teman-teman mungkin sebelumnya pernah belajar tentang fi'il dan macam-macamnya. Dan video sebelumnya juga telah kami bahas tentang pembagian al-kalam atau di dalamnya ada isim, fi'il dan huruf. Dan sekarang kita akan lebih spesifik membahas tentang fi'il dan macam-macamnya. Baiklah, al-fi'lu anwa'uhu artinya fi'il dan macam-macamnya, yaitu atau pembagiannya. Yang pertama itu ada namanya al-fi'lul madhi. Fi'il madhi dalam bahasa Indonesia. Kita kembali kepada pembahasan fi'il dulu. Apa itu fi'il? Fi'il dalam bahasa Indonesia diartikan kata kerja. Ditambah dengan madhi. Apa itu madhi? Madhi artinya telah lewat. Jadi fi'il madhi yaitu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan atau aktivitas di masa lampau atau sudah lewat. Baik ya, kami ulang. Jadi pengertian fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan atau aktivitas di masa lampau. Artinya dia sudah dikerjakan. Contoh, wasala artinya telah sampai atau telah tiba. Kemudian iltahaqa artinya telah bergabung. Jadi dia bermakna telah atau sudah dikerjakan. Ini namanya fi'il madhi. Contoh lain misalnya, akala telah makan, ia telah makan. Darosa, ia telah belajar, dan lain sebagainya. Contoh yang menunjukkan arti telah dikerjakan. Contoh lain di Al-Quran banyak. Wa amilu as-salihat, wa amila salihah. Amila artinya telah mengerjakan. Baik, itulah fi'il madhi. Jadi fi'il madhi artinya kata kerja yang membahas tentang atau menunjukkan pekerjaan atau aktivitas di masa yang telah lewat. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang al-fi'lul mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' artinya kata kerja yang menunjukkan pekerjaan atau aktivitas yang sementara dikerjakan dan yang akan datang. Seperti itu ya. Jadi fi'il mudhari' ini yaitu fi'il atau kata kerja yang khusus membahas tentang pekerjaan atau aktivitas yang sementara atau sedang dikerjakan dan yang akan dikerjakan. Contoh, ursilu artinya saya mengirim. Diartikan saya sedang mengirim atau saya akan mengirim pun bisa. Kemudian adrusu artinya saya belajar. Saya sedang belajar atau saya akan belajar. Itulah fi'il mudhari'. Nah, khusus fi'il mudhari' ini dia punya ciri-ciri yang berawalan atau berada di awal katanya, di awal huruf yang berada di awal kata. Contoh yang berawal alif, adrusu, hamzah di depan. Kemudian berawal nun, nadrusu. Berawal ya, yadrusu. Berawal ta, tadrusu. Nah, jadi alif, nun, ya, dan ta atau kita singkat anita, anaitu. A, nun, ya, ta ini adalah ciri-ciri fi'il mudhari. Jadi kapan ada huruf di depannya di antara 4 huruf ini, maka dia fi'il mudhari. Baik, itulah fi'il mudhari. Itu fi'il yang menunjukkan waktu aktivitas di masa sekarang yang sementara dikerjakan dan yang akan dikerjakan. Kemudian yang ketiga ada namanya al-fi'lul amri atau fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Fi'il amar artinya fi'il yang atau kata kerja yang menunjukkan perintah untuk mengerjakan sesuatu yang diminta oleh mutakallim. Siapa itu mutakallim? Itu pemberi perintah atau yang mengajak bicara dari mukhatab. Siapa itu mukhatab? Lawan bicara. Jadi singkatnya gini, fi'il amr itu adalah fi'il yang kata kerja atau fi'il yang menunjukkan perintah dari seseorang kepada orang lain. Jadi fi'il amr tuh jatuhnya adalah pemberi perintah.
Contoh, Allah memerintahkan dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Ini namanya fi'il amar, fi'il yang menunjukkan kata perintah. Contoh, saya sampaikan di sini contoh, baligh, sampaikanlah. Kemudian yang kedua, contoh lagi, udrus, belajarlah. Dalam bahasa Indonesia kita artikan bisa tulis kata mohon atau tolong, misalnya tolong sampaikanlah atau mohon sampaikanlah. Itu bahasa Indonesia yang lebih halus. Jadi perintah ini biasanya, dan memang sudah seharusnya, perintah itu akan diperintahkan dari orang lebih tinggi dari orang yang diperintahkan. Contoh, Allah SWT memerintahkan kepada makhluknya. Kemudian dari seorang guru kepada muridnya, seorang tua kepada anak-anaknya. Inilah fi'il amar, jadi kata kerja yang menunjukkan perintah untuk mengerjakan sesuatu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi dari 3 fi'il ini insya Allah akan lebih mudah dipahami jika kita memperbanyak mencari contoh-contoh dalam jumlah atau kalimat. Jadi dari penjelasan singkat ini mudah-mudahan bisa dipahami semua, dan kami berharap jika ada pertanyaan atau yang belum dipahami tolong disampaikan di kolom komentar supaya kami bisa bantu menjawab. Dan apabila video ini Anda ada yang kurang, tolong disampaikan kritik dan sarannya. Dan apabila Anda menyukai video ini atau bersimpati dengan video ini, silahkan di like, di share, di komen, dan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya supaya ilmu ini dapat terbagi dan kita semua mendapatkan ilmu dan menjadi wasilah untuk kita semua berbuat kebaikan dan belajar bahasa Arab. Demikian video ini kami buat, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.